Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan di perbankan masih mengalami peningkatan, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat NPL perbankan per Februari 2021 secara gross ada di level 3,21% dan 1,04% secara net. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan diberlakukannya pembatasan kegiatan memberikan pukulan telak bagi dunia usaha di Indonesia. Berhentinya operasional perusahaan berdampak pada arus kas yang berujung pada tidak terbayarkannya cicilan kredit pendanaan kepada perbankan. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan di perbankan mengalami peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat NPL perbankan per Februari 2021 secara gross ada di level 3,21% dan 1,04% secara net. Menurut OJK, posisi tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya dan juga tahun 2020. Per 2021, NPL gross ada di level 3,27% dan secara net 1,03%. Sementara per akhir 2020, NPL gross tercatat 3,06%. Di tengah meningkatnya risiko kredit tersebut, penyaluran kredit juga semakin terkontraksi. Kredit perbankan per Februari minus 2,15%. Bulan sebelumnya kontraksi kredit baru mencapai 1,92%. OJK melihat peningkatan kontraksi ini seiring dengan tingginya tren pelunasan kredit serta belum pulihnya permintaan sektor usaha. Sedangkan likuiditas bank masih tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, likuiditas berada di level yang memadai. Rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid atau DPK per 17 Maret 2021 terpantau pada level 160,41% dan 34,67% di atas threshold, masing-masing sebesar 50% dan 10%. Sedangkan permodalan perbankan per Februari mengalami peningkatan di mana capital equity ratio atau CAR tercatat sebesar 24,61, naik tipis dari 24,50 di bulan Januari. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik NPL perbankan di Februari naik. Apakah kondisi ini mengkhawatirkan atau masih dalam level yang aman? Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak David Sumual yang merupakan Chief Economist PT Bank Sentral Asia BCA. Kita sudah terhubung melalui via Zoom dan saya akan coba sapa Pak David. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David. Selamat pagi, apa kabar? Terima kasih Pak David sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Data terbaru ini NPL perbankan di Februari meningkat secara gross. Pak David, apa yang bisa kita analisis Pak dari pencapaian NPL per Februari ini? Ya, memang trennya Mas David kita lihat 2 tahun terakhirnya meningkat ya. Dari 2019 itu 2,5% naik ke 3,0%. Ini sekarang posisi terakhir di atas 3%, sudah 3,2%. Dan memang kita sempat khawatir ya semasa puncak-puncaknya pandemi di kuartal 2 tahun lalu, itu memang perkiraan kita NPL masih akan merangkak naik ya. Jadi tahun lalu kita sudah memperkirakan memang sampai awal 2021 ini kemungkinan masih akan naik dan memang terbukti. Jadi waktu itu sempat angka loan at risk-nya ya, jadi waktu itu biasanya memang untuk LAR ini biasanya kisarannya 9-10%. Jadi kredit yang kita perkirakan bisa saja bermasalah. Ya. Tapi waktu tahun lalu itu melonjak sampai 23%, yang akhir tahun 2020 itu angkanya sekitar 23%. Nah, ini yang jangan sampai yang pinjaman yang dalam perhatian khusus ini yang bisa saja pada akhirnya menjadi kredit macet ini yang harus kita cegah. Nah, itu kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan regulator ya, OJK melakukan relaksasi ya, yang akhirnya diperpanjang juga ya sampai tahun 2022 ya, dari sisi penanganan kredit macet dan proses restrukturisasinya ini juga bisa kita perpanjang bahkan sampai 2022. Ini pastinya akan memberikan keleluasaan buat nasabah dan juga buat perbankan dalam mengelola potensi kredit macet tersebut. Ya. Baik, lalu Pak David. Yang jadi persoalan juga kenapa? Ya, silakan Mas David. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak. Ya, yang jadi persoalan juga memang
permintaan kredit masih lemah sejauh ini ya. Jadi kita lihat data terakhir itu pertumbuhan kredit di Februari itu masih minus, jadi minus 2%. Yang paling dalam kalau kita lihat bandingkan per buku ya, bank buku 3 itu yang terdalam turunnya, jadi turun 4%-an. Untuk bank buku 3, bank buku 2 itu 2,6%, buku 1 itu 2,5%. Sedangkan buku 4 negatifnya itu 1,4%. Jadi memang ini berbeda-beda dari beberapa segmen bank, dan memang masih ada persoalan dari sisi option kredit dari sektor real ya. Ya. Walaupun memang dari sisi suku bunga kebijakan ya memang terus menurun ya dalam 2 tahun terakhir ini. Baik, Pak David, secara detail apa yang menyebabkan NPL perbankan ini mengalami peningkatan, Pak? Apakah memang dari sektor-sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 ini cukup kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap perbankan? Ya, yang pertama tadi, karena NPL ini kan dihitung secara rasio ya. Jadi kalau angka kredit macetnya memang naik ya, tapi di sisi lain pertumbuhan kreditnya turun. Nah, jadi secara rasio memang pasti meningkat. Dan yang seperti dikatakan Mas David, ya memang sebagian besar itu pengaruh dari dampak pandeminya sendiri ya. Jadi karena mobilitas masyarakat menurun, lalu juga confidence dari masyarakat terutama yang berpendapatan menengah ke atas ini juga kan sulit untuk melakukan mobilitas belanja ya. Dan pada akhirnya keyakinan mereka ya, keyakinan konsumen itu juga menurun, terutama yang berpendapatan menengah atas ya. Jadi pembelian barang durable goods items ya, seperti mobil, motor ini selama setahun terakhir ini kecenderungan rendah ya. Lalu juga yang kaitannya dengan properti juga sama ya, elektronik juga sama. Jadi ini ujung-ujungnya kaitannya dengan confidence, yang kaitannya tadi dengan kondisi pandemi sekarang. Baik, dengan posisi saat ini, Pak David, apakah posisi NPL masih dalam batas yang wajar atau ini perlu diwaspadai, Pak David? Ya, yang kita khawatir memang dari sisi loan at risk-nya tadi ya. Jadi kan melonjak, jadi biasanya itu kalau posisi normal, kondisi normal sekitar 9-10% aja kita sudah khawatir. Ini kemarin pas pandemi naik ke posisi 25%-an ya. Akhir tahun ini menurun ke 23%-an. Nah, ini yang coba kita mitigasi, salah satunya juga kita sangat apresiasi tadi soal relaksasi. Dan saya pikir mungkin seiring dengan pertumbuhan kredit yang mulai meningkat ya, dan mobilitas yang semakin baik, setelah kita melakukan program vaksinasi ya, paling tidak saya akan melihat tren yang cukup baik setelah kuartal 3 kelihatannya ya. Jadi setelah kuartal 3 tahun ini kita berharap confidence masyarakatnya akan meningkat sehingga mobilitas pergerakan aktivitas transaksi ini juga akan makin meningkat sehingga juga angka potensi kredit macet itu bisa kita turunkan. Artinya di kuartal pertama dan kuartal kedua di 2021 ini masih ada potensi peningkatan, Pak David? Ya itu tadi, karena pertumbuhan kreditnya masih lemah. Ya. Yeah. Jadi kan Februari masih minus 2%, perkiraannya mungkin di kuartal 2 ini juga kan ada wacana pembatasan mobilitas kaitannya dengan mudik juga gitu ya. Yeah. Ini juga mungkin akan mengganggu juga ya, karena tahun lalu kita lihat dampaknya cukup besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ya. Jadi kalau masih ada kasus yang cukup besar dan ada pembatasan mobilitas tersebut, saya pikir akan berpengaruh juga pada pertumbuhan kredit dan potensi kredit macet juga pada akhirnya di kuartal 2. Baik.
Pak David, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba bahas bagaimana antisipasi dari perbankan ini, apakah pengetatan kebijakan diperlukan, kemudian bagaimana juga dengan proses pencadangan yang sudah dilakukan oleh perbankan sampai sejauh ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak David, dan pemirsa tetap bersama kami, Margaret akan segera kembali sesaat lagi.